Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yaitu faktor dan dampak perubahan sosial. Nanti di dalam isi-isinya ada faktor pendorong perubahan sosial, ada 8. Kemudian ada faktor penghambat, ada 7. Kemudian ada perubahan sosial dan dampaknya, ada dampak perubahan sosial yang positif. Oke, silakan nanti disimak secara baik-baik ya materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 pelajaran sosiologi, faktor dan dampak perubahan sosial. Nah, untuk yang slide kedua, faktor pendorong perubahan sosial. Kalau minggu lalu itu faktor penyebab, ada internal sama eksternal. Kalau sekarang itu faktor pendorong sama faktor penghambat. Nah, yang akan Ibu bahas pertama adalah faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial ini ada 8. Kalian boleh cari di Google, internet, itu boleh, siapa tahu ada yang lebih dari 8, silahkan. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Nah, ini faktor pendorong perubahan ini intinya adalah ketika orang atau kalian itu berhubungan dengan budaya lain, maka akan ada proses peniruan budaya lain tersebut. Maka mendorong perubahan sosial. Kemudian yang kedua, adanya sikap terbuka terhadap karya serta keinginan orang lain untuk maju. Jadi ketika seseorang itu bersikap terbuka dan ada keinginan untuk maju, secara otomatis mereka akan berpikir bahwa harus berubah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya sistem pendidikan formal yang maju. Nah, seperti yang kalian lakukan sekarang ini, itu adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ini berkembang mulai dari konvensional sampai yang sekarang pendidikan yang sudah maju yang didukung oleh IT. Sekarang aja kalian belajar menggunakan online, menggunakan handphone. Nah, ini perubahan sosial, terjadi perubahan sosial di pendidikan formal. Kemudian yang keempat, sikap berorientasi masa depan. Apakah kalian ingin seperti sekarang ini aja? Ataukah akan lebih baik untuk masa depan? Nah, itu sebagai patokan kalian ingin mengalami perubahan tidak. Kalau kalian tidak ingin berubah di masa depan, kalian ingin bermalas-malasan, tidak punya pekerjaan tetap, nah silahkan tidak usah berorientasi masa depan. Jadi tidak terjadi perubahan sosial. Tetapi ketika orang berorientasi masa depan, punya target, pasti akan mendorong perubahan sosial. Yang kelima adalah sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Maksudnya di dalam masyarakat itu terbuka, jadi ide pokok dari masyarakat lain, kebudayaan lain itu boleh masuk dan masyarakat mau menerima hal-hal baru. Misalnya masyarakat mau menerima kebudayaan lain, masyarakat mau menerima pemikiran-pemikiran baru dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, adanya komposisi penduduk yang heterogen. Heterogen itu beraneka ragam. Semakin beraneka ragam penduduk, itu akan semakin mendorong perubahan sosial. Kenapa? Karena akan ada patokan-patokan yang berbeda-beda. Kecuali kalau homogen semuanya misalnya jadi nelayan, gak ada patokan di situ pengen jadi A, pengen jadi B. Karena apa? Karena semuanya nelayan semua. Tetapi kalau di situ masyarakatnya heterogen, ada yang jadi bos, ada yang jadi manajer, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Nah, disitulah orang-orang akan berpikiran untuk berubah-ubah atau mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Yang ketujuh adalah nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Ini hampir sama dengan yang poin keempat, bahwa orientasi pada masa depan. Jadi intinya manusia itu
akan selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya, tidak akan seperti sekarang ini terus. Kemudian yang kedelapan, merasa tidak puas pada bidang tertentu atau tidak puas pada saat ini. Ketika tidak puas pada saat ini, otomatis kalian akan mengubah diri kalian sendiri menjadi yang lebih baik dan menjadi yang lebih berguna bagi orang lain. Nah, setelah tadi faktor pendorong, sekarang adalah faktor penghambat dari perubahan sosial. Apa saja sih yang menghambat dari perubahan sosial? Yang pertama adalah adanya rasa khawatir terhadap integrasi masyarakat. Ini sebenarnya berbalikan dengan yang faktor pendorong tadi. Kalau tadi itu orang-orang itu ingin berubah dan orang-orang itu mau menerima perubahan-perubahan dari luar, berbeda dengan yang penghambat. Kalau penghambat itu ada rasa khawatir, ada rasa takut terhadap hal-hal baru. Kemudian yang kedua adalah adat dan kebiasaan. Kita contohkan adalah masyarakat adat yang ada di pedalaman, mungkin pedalaman suku Dayak, pedalaman Baduy pun yang dekat dengan kita saat ini, itu masih menjunjung tinggi nilai adat-adat dan kebiasaan khas suku Baduy. Sehingga orang luar itu tidak bisa serta-merta mengubah kebiasaan orang Baduy. Karena mereka mempunyai adat, mempunyai aturan yang tertutup. Nah, ini akan menghambat perubahan sosial, terutama yang Baduy dalam ya. Kalau yang Baduy luar itu sudah mulai mengenal teknologi, bahkan sudah ada beberapa memakai handphone. Sedangkan yang ketiga, sikap tertutup itu masih berhubungan dengan yang kedua, yaitu adat dan kebiasaan. Sikap tertutup masyarakat sama halnya yang saya contohin tadi di masyarakat Baduy. Kalau orangnya itu tertutup, tidak mau menerima budaya dari luar, ideologi dari luar, ataupun kebiasaan-kebiasaan dari luar, itu akan menghambat perubahan sosial. Yang keempat, hambatan ideologis. Ideologis bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, itu akan sangat susah untuk dirubah menjadi ideologis yang lain. Nah, maka tidak terjadi perubahan sosial di dalam hal ideologis. Sama dengan masyarakat-masyarakat tertutup, itu pasti mempunyai ideologi-ideologi tersendiri atau pasti mempunyai pandangan hidup tersendiri yang orang luar itu tidak bisa mengubahnya. Itu yang dinamakan dengan hambatan ideologis. Kemudian yang kelima itu adalah prasangka terhadap hal baru. Ini mirip dengan yang nomor 1, prasangka terhadap hal baru ini contohnya kayak merasa takut ketika ada hal baru yang ditakutkan akan mengganggu kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Maka tidak mau menerima hal baru tersebut. Terjadi prasangka-prasangka buruk. Jangan-jangan nanti dengan adanya budaya ini akan merusak, dengan adanya budaya ini akan membuat disorganisasi. Nah, itu akan menghambat perubahan sosial. Kemudian yang keenam adalah kepentingan yang tertanam kuat. Jadi ini sering dilakukan oleh tetua-tetua adat, kemudian dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua yang memimpin sebuah desa biasanya, bahwa mereka mempunyai kepentingan yang tertanam kuat dan tidak bisa diubah oleh generasi muda. Jadi generasi tua itu mempunyai kebiasaan, ideologi, tatanan yang sudah melekat dan berhubungan dengan kepentingan, di mana generasi muda itu tidak serta-merta bisa mengubahnya. Maka akan sangat sulit terjadi perubahan sosial. Kemudian yang ketujuh, sikap tradisional. Ini hampir sama ya dengan yang tadi di atas yang sikap tertutup. Tradisional itu ya masyarakat yang masih mengedepankan adat. Jadi memang susah untuk dirubah ke arah modern seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di
masyarakat. Nah, di sini perubahan sosial itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial ya, ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat itu akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi atau perpecahan sosial yang lama-kelamaan itu berubah menjadi disintegrasi. Nah, proses disintegrasi sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain dapat berbentuk ada pergolakan daerah, demonstrasi, kemudian kriminalitas dan kenakalan. Nah, pergolakan daerah itu contohnya kayak misalnya zaman dulu terjadi ingin memisahkan diri dengan NKRI Aceh misalnya. Nah, itu terjadi pergolakan daerah. Kemudian demonstrasi, tahulah ya yang namanya demonstrasi adalah orang demo. Kemudian kriminalitas banyak di mana-mana. Nah, itu terjadi karena perubahan sosial yang terlalu cepat bisa. Kenakalan, nah ini bisa jadi ke kenakalan remaja. Kalian tahu sendiri kalau kenakalan remaja ada yang bolos, ada yang tawuran, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena faktor perubahan sosial. Oke, memasuki poin yang terakhir adalah dampak positif perubahan sosial. Nah, di sini dampak positifnya apa? Semakin mudah dan cepatnya manusia menyelesaikan segala aktivitas. Dengan adanya perubahan teknologi, maka manusia akan lebih cepat untuk menyelesaikan segala aktivitas. Kemudian, semakin baiknya kualitas individu atau masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi baru. Nah, ini kualitas individunya akan semakin meningkat ya karena ada teknologi dan wawasan-wawasan baru. Kemudian semakin meningkatnya integrasi sosial. Yang keempat, semakin cepatnya mobilitas. Mobilitas itu perubahan ya atau perpindahan atau pergerakan. Misalnya aja seperti ini. Setelah lulus kuliah atau setelah lulus SMA dulu, kemudian kalian kuliah atau misalnya kalian berbisnis, dengan cepat kalian bisa menguasai IT, wawasannya luas, maka akan semakin cepat status sosialnya berubah. Nah, itu namanya mobilitas sosialnya cepat. Kemudian semakin berkembangnya pola pikir manusia. Dengan adanya perubahan sosial ke arah kemajuan, maka pola pikir juga berkembang juga. Itulah dampak-dampak positif. Nah, untuk yang dampak negatif nanti akan dijelaskan selanjutnya. Oke, akhirnya sampai di penghujung waktu. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Untuk yang kali ini hanya faktor pendorong sama penghambat, kemudian faktornya aja yang positif aja ya. Yang faktor negatif akan dijelaskan lebih lanjut besok, karena yang faktor negatif itu mempunyai poin-poin tersendiri. Jadi bisa dijelaskan minggu depan. Oke, jangan lupa untuk disimak baik-baik dan dicatat yang penting-penting. Kemudian nanti di akhir materi pasti Ibu akan memberikan tanggapan tentang materi faktor pendorong dan penghambat serta dampak positif dari perubahan sosial ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.